Gabung online juga nih. Kelihatannya ada Pak Ali Wardana, Pak Syahrul Harahap, dan Pak Fahmi. Ya mungkin pertama kita perkenalan dulu dari yang di sini dulu, dari Mbak. Asal apa nama? Asal apa nama? S1 terus kerja di mana sekarang? Tinggal ya. Dari pendidikan fisika. Pendidikan fisika ya. Aslinya dari Bima. Oke. Oh ini yang fast track itu ya? Oh fast track. Oh di mana di Bima? Di mana di Bima? Oke. Oh berarti kalau fast track berarti kan belum tamat ya? Masih. Pendidikan fisika. Oh, Pak Rizdoyan berarti ya? Prof. Rizdoyan. Dosen ini. Dosen apa? Oh Pak Kosim ya. Tuan sekretaris di sini Pak Kosim ya. Oke lanjut Mbak. Sama hasil dari pendidikan fisika dari Mataram. Oke. Lanjut Mbak. Saya Senayan, saya juga pemakai dari fisika. Oh, MIPA fisika ya? Oke. Pak Syamsuddin. Iya. Iya lanjut. Saya satu komunikasi. Oh, fast track juga. Oh sudah tamat. Ini oh. Bu apa? Bu Hartin ya kan? Bu Hartin kenal. Oh, nah di sini. Oh, di mana S1-nya? Oh, Jogja ya. Baik. Apa kegiatannya sehari-hari? Freelance, oh ya. Lanjut, sebelahnya. Makan kemudian hari dari fisika ini. Fisika? MIPA. MIPA, oke. Lanjut ya. Oh, di sini ya. Di mana manajemen? Oke. Yang di itu, jalan. Oh. Apa namanya? Sekarang apa kegiatannya? Oh, KLW. Baik. Oh, yang online? Mungkin memperkenalkan diri dulu. Pak Ali Wardana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat, Bapak. Ya. Izin saya mohon maaf ini saya masih dalam perjalanan. Saya di Jakarta, Pak. Ya. Eh, saya sehari-hari, Pak, memang aktif di Balai Pelatihan Kesehatan, yang mana Balai Kesehatan ini di bawah Kementerian Kesehatan, dan saya tertarik mengambil kuliah karena memang program unggulan kami, Pak, terkait dengan kebencanaan. Jadi ini yang melatar belakangi saya kemudian melihat ada prodi UNRAM untuk bisa lebih mendalam belajar, Pak. Mohon arahan dan bimbingan Bapak, dan mohon maaf ini saya beberapa hari ini memang mengikuti secara online. Oh, tadi di mana base-nya Pak? Home base Ya, sehari-hari tadi? Di Balai Mataram Pelatihan apa Kesehatan Jakarta? Mataram. di Mataram, di Mataram. Kebetulan saya lagi PKN 2, Pak. Jadi izin ini apa namanya belum bisa apa namanya balik, tinggal seminggu lagi, Pak. Oh, baik. Baik, terima kasih Pak Ali. Ya, sama-sama, Pak. Ya, Saya terima kasih banyak, Bapak. Mohon arahan bimbingan. Terima kasih. ya, betul. Lanjut Pak Fahmi, Mas Fahmi. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Ya, izin masih dari luar kota. Ya, lanjut Pak Fahmi. Ya, Kurang jelas suaranya. lagi
Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Fahmi. Eh, Perkenalkan diri. Masih mute Zoom-nya. Masih mute. Baik, iya, ada apa-apa. Mungkin ada gangguan. Pak Fahmi tidak bisa dengar suaranya. Ya, baik, kita lanjut saja. Izin saya share screen. Ya, saya mulai. Ya, sesuai di jadwal matrikulasi, saya diberi tugas menyampaikan materi tentang pengembangan apa ya? Yang di Zoom bisa melihat slide saya? Bisa lihat, kelihatan? Pak Ali sama Pak Fahmi? Bisa ya? Nggak ada yang settingan di sini. Nggak ada. Oh ya, ini duplicate ya. Hmm. Oh ya, sudah. Ya, baik, saya mulai. Pengembangan wilayah berbasis risiko multi bencana ya. Jadi ya untuk saat-saat ini karena eh, semua berisiko, jadi terutama di daerah kita, khususnya NTB, ya sangat berisiko terhadap kejadian bencana seiring dengan eh, histori atau sejarah sebelumnya, dan yang terakhir adalah bencana gempa yang tahun 2018, sehingga dalam perencanaan pembangunan tentunya harus mempertimbangkan bencana, di mana eh, adalah mengurangi resiko terjadinya bencana. Ya, sekilas kalau saya lihat dah. Ya, saya sehari-hari dosen jurusan teknik sipil. Tetangganya MIPA, di mana ya MIPA tadi? Tetangganya. Saya juga alumni S1 di Unram tahun 97. Nah, kebetulan S2 S3 di Inggris tahun 2001-2013. Ya, sehari-hari saya sebagai, ya ini saya sebelah kantornya, di LPPN, tetangga. Tapi ngajarnya tetap di teknik. Tapi sehari-hari nanti kalau ada konsultasi bisa di LPPM.
Nah, bidang saya konstruksi kayu dan bambu. Ya, kemarin juga terlibat di struktur tahan gempa. Oke, aslinya saya dari Bima ya. Tadi ada, tapi sejak SMA saya di Mataram. Eh, tinggal di BTN Kekale dan Pokok Segara. Nomor 22. Saya tadi telat 5 menit tidak nyampe kalau dari rumah. Termasuk dekat. Oke, kita lanjut ke materinya. Ya, mungkin ini hanya mengulang yang sudah disampaikan oleh dosen-dosen sebelumnya. Apa itu bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, faktor manusia, sehingga mengakibat timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jadi, cakupan bencana itu cukup luas. Nah, apa yang disebut dengan kerentanan adalah kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi bencana. Jadi, suatu kondisi masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan itu disebut kerentanan. Yang disebut risiko adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Bisa berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, pengungsian, kerusakan dan kehilangan harta ataupun gangguan kegiatan masyarakat. Itu beberapa yang pokok dari risiko dari suatu bencana. Ya, kita mungkin mengenal dulu lebih kita di NTB dari segi luas. Ternyata yang paling luas itu Kabupaten Sumbawa ya, 664 hektar. Ya. Nomor 2 Bima ya, Kabupaten Bima 340. Yang selanjutnya Dompu ya. Ya memang Pulau Sumbawa kan lebih besar ya. Pulau Sumbawa 3 kali lebih besar dari Pulau Lombok, tapi penduduknya sepertiga mungkin dari Pulau Lombok kira-kira. Nah, itulah gambaran kondisi areal di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya, yang paling kecil berarti Kota Mataram ya, yang kita tempat ini 6.130 hektar, tapi nanti lihat penduduknya cukup banyak, padat. Jadi secara geografis NTB terletak di 115 derajat sampai 119 bujur timur, dan di lintang selatan 8 derajat sampai 10. Ya, seperti yang sudah mungkin disampaikan, kita dari segi kerawanan terhadap gempa, ada yang sesar di Flores, ada yang di selatan ya. Potensi tsunami itu yang di selatan, yang disebut megatrust, mungkin ada yang disampaikan dosen-dosen sebelumnya. Jadi yang potensi besar yang selatan lebih besar potensi gempa, maksudnya dari segi intensity dibanding dengan utara, dan gempa terakhir itu masih dari utara. Pusat gempa akibat sesar yang di utara, yang Flores backup. Temperatur NTB 32 sampai 33, rata-rata 33 sampai 33. Nah, suhu 26 sampai 27 dengan kelembaban rata-rata 57 sampai kelembaban udara rata-rata 78 sampai 8. Nah, ini dari segi tadi, dari segi luas. Sekarang jumlah penduduk ya. Nah, ternyata Lombok Timur yang paling tinggi ya, penduduknya paling besar di Lombok Timur. Sehingga kalau ada pilkada, berarti kan jadi favorit Lombok Timurnya. Jadi kalau bisa menang di Lombok Timur, bisa menang pilkadanya. Terus gubernur ya maksudnya.
Jadi kalau digabung penduduk di Pulau Sumbawa masih kalah sama Lombok Timur ya. Kalau kita tambah Bima, Dompu, kalau Bima, Dompu, Sumbawa, ya Lombok Timur cukup tinggi ya. Jadi kalau ditambah Bima, Sumbawa, Dompu masih sama dengan Lombok Timur. Jadi dari segi kepadatan eh, yang paling padat justru Lombok Tengah ya. Jadi yang paling padat Lombok Tengah, nomor dua paling padat Lombok Timur. Oh tapi ternyata Kota Mataram saya lihat ya, Kota Mataram paling padat 79, mungkin 79 ya, saya mungkin 794 ya, kurang 0. Jadi tentunya makin padat kan berarti resiko bencana, masa resiko korban kan makin besar ya. Ini data tahun 2021 dari Dukcapil. Ya bahaya-bahaya yang potensi di eh, NTB khususnya dan banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan. Biasa disebut apa? Karhutla sekarang. Buatan hutanan lahan, keringan, tanah longsor, tsunami. Ada juga pandemi COVID kemarin di faksi ratusan gunung berapi dan wabah penyakit. Ya itu beberapa potensi bahaya. Ya, ini secara nasional maupun di NTB ya. Jadi ya ini data juga dari BPBD Provinsi NTB yang saya dapat. Ya yang paling dominan sebenarnya banjir ya. Itu hampir selalu. Kalau yang dari Kota Bima itu banjirnya banjir bandang gitu ya. Pernah kejadian tahun 2006, berulang 2016, banjir yang cukup besar atau di Kota Bima. Ini data 2009 sampai 2019. Yes, histori bencana di NTB yang banyak kerusakan adalah ya banjir dan kekeringan ya. Jadi ya karena beberapa waktu tidak turun hujan jadi terjadi kekeringan. Ya ini belum masuk gempa yang 2018 ya karena 2019 sudah masuk ya gempa bumi. Oh, sudah masuk nih karena yang kemarin kan di KLU itu yang meninggal sampai 200 nggak ya? Kalau nggak salah 200 korban ya. Nah ini di total dari 2009 jadi ini. Ya meninggalkan korban ya cuaca ekstrim yang bisa tanah longsor, gempa bumi yang paling banyak menelan korban. Nah ini datanya dari BNPB tahun 2020, berarti sudah masuk gempa Lombok yang 2018 berarti sudah masuk datanya, sehingga ini kelihatan total 500, pengungsian sampai 450-an ribu. Ya saat itu banyak rumah rusak berat, rusak ringan maupun rusak sedang. Ada bantuan dari pemerintah untuk rehab rumah saat itu sekitar 50 juta untuk rusak berat, 35 juta kalau nggak salah untuk rusak sedang dan 15 juta untuk rusak ringan. Potensi banjir dari rata-rata kalau Bima termasuk tinggi, Lombok sedang, Lombok Timur tinggi, sedang, Sumbawa tinggi, Kota Bima tinggi, Kota Mataram sedang. Itu banjir ini juga
Nah, justru banjir bandang semua tinggi nih, menurut data dari BPBD NTB. Ya, kita masuk ke hubungan pembangunan dengan bencana. Jadi dalam rencana pembangunan harus mempertimbangkan bencana. Setiap kegiatan bangunan yang mempunyai risiko bencana harus dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagai bagian kewenangan. Jadi itu ada diamanatkan dalam Undang-Undang 25 26 2007, khusus untuk bencana itu di Undang-Undang 24 tahun 2007. Bisa di Google benar ya. Undang-Undang tentang penanggulangan bencana. Undang-Undang 24. Nah, jadi baik rencana pembangunan jangka pendek, rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah. Oh, ini nasional, provinsi, kabupaten, kota. Sorry. Rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka menengah nasional ini ya. Nah, ini provinsi, kota, kabupaten, kota. Rencana penanggulangan bencana nasional mengacu ini Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007. Jadi semua tiga komponen ini, perencanaan tata ruang, perencanaan sektoral, perencanaan umum, pembangunan juga harus mempertimbangkan bencana. Tata ruang diharapkan dalam penataan ruang itu diharapkan mengurangi dampak dari suatu risiko bencana alam seperti gempa, tsunami, banjir, letusan gunung api, dan bencana alam. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang wilayah dan kota atau kawasan harus mempertimbangkan faktor tadi bencana alam, khususnya kota yang berlokasi di wilayah rawan bencana alam. Ini bertujuan agar dampak negatif dapat diminimalkan atau mengurangi resiko bencana atau mengurangi risiko korban bila terjadi bencana. Berikutnya Putra. Oh iya, oke. Ya, perencanaan tata ruang berbasis bencana ini sebenarnya sudah diratifikasi secara internasional. Ada pertemuan pertemuan pihak-pihak yang terkait dengan bencana sedunia itu dilaksanakan di Hyogo. Hyogo ini pernah dengar gempa Kobe itu sangat dahsyat itu gempa Kobe. Sehingga ada pertemuan sedunia tentang gempa ini, bagaimana mengatasi gempa atau mengurangi risiko gempa. Ada jenis konferensi internasional, pertemuan delegasi seluruh dunia untuk membahas tentang bencana. Nah, ini sehingga muncul kayak deklarasi gitu ya, deklarasi kesepakatan bahwa namanya Hyogo Framework for Action. Tadi dikenal dengan HPA, kerangka aksi Hyogo. Hyogo. Ya, Hyogo ini
kalau di kita di Indonesia namanya provinsi ya. Kalau di Jepang itu namanya prefecture. Nah, Hyogo ini salah satu prefecture yang Kobe di bawah. Kota Kobe itu masuk dalam prefecture Hyogo. Juga dari hasil ini pertemuan konferensi internasional ini menghasilkan bahwa peranan tata ruang dalam penyusunan rencana harus diperhatikan, yaitu melakukan pembatasan pembangunan di kawasan rawan bencana. Jadi itu salah satu kesepakatan dunia disepakati oleh keputusan seluruh dunia bertemu dalam suatu konferensi internasional di Hyogo. Nah, ini 2005. Sebenarnya ada yang terbaru pertemuan sejenis ini namanya di Sendai. Mungkin Pak Eko sebelum pernah cerita beliau termasuk yang mengalami langsung kejadian tsunami dan gempa di Sendai itu. Jadi sehingga pada pertemuan 10 tahun berikutnya diperbaharui lagi yang Hyogo ini, ada konferensi lagi yang namanya konferensi Sendai. Ya nanti di kuliah saya juga mengajar itu apa-apa aja isi kesepakatan jadi ini yang Hyogo yang awal, baru 10 tahun kemudian mungkin muncul lagi konferensi menambah lagi kajian-kajian atau apa namanya yang ditekankan dalam penanggulangan, menambah lagi aktivitas dalam pengurangan risiko bencana yang disepakati karena kan sudah update lagi bencananya. Nah, ini yang Hyogo 2005 ya. Ada 5 fokus hasil Hyogo itu ya, Hyogo frame action itu. Perencanaan tata ruang dengan pengurangan risiko berdasarkan dari referensi ini tahun 2015. Yang pertama adalah integrasi kajian risiko bencana dalam perencanaan perkotaan, termasuk di dalamnya perhatian khusus pada pemukiman yang rentan terhadap bencana. Jadi dalam perencanaan kota harus diintegrasikan kajian risiko. Itu terus pengaruh utamaan pertimbangan risiko bencana terhadap kegiatan pembangunan infrastruktur vital. Jadi yang vital seperti rumah sakit juga harus lebih tinggi level amannya dibanding dengan bangunan seperti sekolah, gedung secara umum. Itu termasuk yang vital. Yang ketiga adalah pengembangan dan penggunaan alat pemantauan mengukur aspek pengurangan risiko bencana. Seperti apa ya? EWS, tahu EWS? Early Warning System ya. Jadi ada itu salah satu alat untuk memantau kalau tsunami ada peringatannya dulu, peringatan dini ya. Ada juga yang pakai SMS atau pakai WA lah sekarang. Dari BMKG langsung ada risiko banjir atau, nah itu yang dikembangkan lagi jadi menggunakan IT. Ya ada juga sama sistem GIS kan, Geographic Information System. Terus yang keempat, integrasi kajian risiko terhadap perencanaan pedesaan. Ya tadi kan yang perkotaan yang pertama ya, ini juga termasuk di daerah pedesaan, terutama daerah pegunungan dan pesisir juga masuk dalam prioritas dalam konsep Hyogo Frame Action ini. Terus yang kelima, revisi atau pengantaran building code termasuk perhatian. Jadi ya seperti kita lihat sendiri kalau kejadian di KLU itu banyak kan korban itu kan karena ketimpa bangunan rumah kan. Siapa yang dari KLU tadi? Oh ya, ketimpa bangunan rumah. Jadi itu karena pembangunan rumahnya tidak memakai kaidah rumah tahan gempa. Ya. Salah satu ekses atau akibat dari pembangunan yang tidak memperhatikan building code itu standar ya, standar nasional yang sebenarnya standar tahan gempa itu sudah ada, sudah lengkap, tidak diikuti aja sama masyarakat karena kurang pemahaman dan mungkin juga kurang sosialisasi dari instansi terkait sehingga ya kalau kejadian gempa seperti kemarin ya banyak korban. Ya korbannya dari runtuhan bangunan kan, karena pada prinsipnya
eh, gempa itu kan tidak menimbulkan korban ya. Justru runtuhan akibat gempa itulah yang buat ada korban. Nah, itu lima prioritas yang dibahas di Hyogo tadi ya. Hyogo Framework. Nah, dari itu yang internasional yang dalam kita adalah penyelenggaraan adalah proses integrasi penggunaan sumber bencana dalam penyelenggaraan tata ruang juga terlibat didukung oleh Undang-Undang 24/27 mengenai penanggulangan bencana tadi yang sudah terdepan dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang tata ruang. Jadi dua itu beriringan. Dua yang berikutnya perencanaan dan pemanfaatan ruang harusnya dilaksanakan berdasarkan keberadaan kawasan rawan bencana. Penerapan kawasan bencana dalam tata ruang merupakan konsep yang harus dilaksanakan terutama pada kawasan yang memiliki ancaman bencana. Jadi perencanaan tata ruang harus mempertimbangkan kerawanan gitu ya. Integrasi ini dalam tata ruang memuat dua komponen aspek, yaitu tahapan penataan ruang dan tahapan manajemen bencana. Tahapan penataan ruang terdiri dari perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang. Yang aspek bencana adalah penanganan pra bencana, preventif, mitigasi, kesiapsiagaan itu masuk pra. Penanganan saat bencana itu peringatan dini dan tanggap darurat. Dan nanti penanganan pasca bencana tadi disebut lebih gampang disebut rehab rekon, rehabilitasi dan rekonstruksi. Yang kita sebut rehab rekon singkatnya. Jadi itu yang aspek-aspek penting dalam hubungan tata ruang dan bencana. Perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang. Penanganan pra bencana, penanganan saat bencana, dan penanganan pasca bencana. Apa hubungan penataran dan risiko bencana? Pola ruang merupakan distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budaya. Sedangkan risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan tadi sudah di awal juga pada kurun waktu tertentu. Ya tadi sudah yang pas awal tadi ya intro ya sama. Jadi hubungan antara pola ruang dan risiko adalah seberapa jauh dampak kerugian serta risiko bencana terjadi menurut pola peruntukan ruang yang telah ditentukan. Kawasan rawan bencana bukanlah suatu kawasan yang sering dan terjadi bencana dalam peruntukannya. Halo, salam. Salam. Ya sedikit, nggak apa-apa.
Baik, kita lanjut, ada telepon dari teman. Em, ya, kawasan rawan itu kan bukan berarti bebas bencana kan, jadi rawan. Banyak dijumpai kasus eh, yang sejenis dapat dikategorikan sebagai kawasan rawan banjir, namun dapat digunakan untuk pemukiman. Di rawan gunung berapi, ya nanti ada tingkat-tingkatannya, bahwa terkait daerah itu ada tingkat-tingkatan resikonya. Ya, ada risiko tinggi, sedang, ringan, sangat rendah. Rendah, apa? Ya, ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah, ada yang sangat rendah. Yang dimaksud tinggi adalah kegiatan, ya maksudnya dampaknya berisiko tinggi. Kalau sedang berarti dampaknya sedang. Nah, itu dilihat dari tadi ya, kepadatan penduduk yang masuk timbangan. Iya, kalau sangat padat, itu masuk risiko tinggi. Kalau risiko rendah, ya pertanian lahan kering, ya ini yang ya pemukimannya kurang, sedangkan kawasan hutan itu masuk kategori sangat rendah. Dalam pemanfaatan ruang, jika risiko rendah sampai sangat rendah, diperlukan pemanfaatan jika rendah dan sampai rendah, seperti untuk kawasan rawan bencana, kegiatan dan produksi pertanian lahan kering. Untuk yang terbatas, jika risiko sedang, seperti kawasan rawan bencana untuk kegiatan pertanian lahan basah. Tapi kalau yang risiko tinggi dilarang nih, khusus untuk kawasan rawan bencana untuk kegiatan pemukiman, industri, pariwisata, perdagangan, dan jasa. Jadi kalau dalam perencanaan baru, itu harus diperhatikan. Kalau yang risiko rendah boleh diizinkan, tapi yang ada yang diizinkan terbatas, ada yang sama sekali tidak boleh diizinkan, termasuk di risiko tinggi. Ya, misalnya yang rawan longsor, rawan banjir, ya tidak diizinkan di area seperti itu. Kan setiap kita mau membangun harus ada izin, surat izin, bapak izin IMB ya. Nah, itu harus di samping itu kan ada AMDAL, ada dampak lingkungan, itu juga salah satu filter-filter untuk mengurangi jadinya risiko bencana. Nah, ini contoh yang sudah punya peta multi bencana. Ini saya ambil dari di Jogja, ini contoh saja. Saya belum dapat yang NTB, mungkin belum saya dapat datanya sampai Jogja. Eh, yang hijau hutan. Ini kan tanah. Kalau yang merah rawan gunung berapi. Kalau yang hijau lawan longsor erosi. Yang warna abu-abu rawan kekeringan. Yang biru banjir. Nah, itu peta-peta multi bencana. Rawan gunung berapi ya. Ini di dekat. Kalau Jogja berarti kan gunung Merapi ya. Kalau yang bahaya gunung berapi yang
agak ini. Yang rawan kan yang merah, tapi yang di bawahnya. Ada juga yang gempa bumi, gempa bumi. Ini contoh kalau buat peta multi bencana. Melarang kegiatan budidaya di sekitar kawasan lindung dan rawan tanah longsor. Membudidayakan tanaman lahan kering, palawija yang tidak mengganggu kawasan sekitar seperti hutan produksi terbatas dan kawasan cagar alam. Nah, ini contoh peta multi bencana. Ya ini ya hubungan risiko dan tata ruang tadi kalau dibuat dalam bagan. Jadi ada ancaman bencana, terus ada risiko, ada kapasitas, ada kerentanan. Jadi kalau kapasitas ini kemampuan untuk tahan terhadap bencana, kan? Jadi risiko, ada ancaman dan kerentanan. Kalau dari tata ruang berarti ada pola ruang tadi, struktur ruang dan kawasan strategis. Jadi filosofi ini memperkecil ancaman, mengurangi kerentanan, menambah kapasitas. Itu kan filosofi penanggulangan bencana itu kan. Memperkecil ancaman, mengurangi kerentanan, meningkatkan kapasitas. Nah, ada rumusnya itu ya. C di bawah itu ya. Nanti kayaknya ada kelihatan rumus. Ini contoh ya matrik untuk menentukan pemanfaatan ruang di perumahan ataupun di komersial. Kalau tanda merah berarti tidak diizinkan. Kalau B bersyarat. Kalau T ada batasannya. Kalau PI diizinkan. Apa irisan antara tadi tata ruang bencana? Jadi ada risiko bencana, ada ancaman, ada kerentanan. Tadi sama ya. Jadi ada irisannya disebut rencananya tata ruang berbasis pengurangan risiko bencana. Itu yang dikasih apa? Ambil tengah-tengahnya ya. Jadi irisan atau hubungan antara risiko bencana dan perencanaan ruang adalah gimana membuat rencana tata ruang wilayah yang berbasis mengurangi risiko bencana sebesar-besarnya untuk kemakmuran wilayah. Ya semoga masuk dalam visi misinya calon wali kota, bupati, gubernur ya. Selalu dibahas ya. Ya dalam ya dinas terkait tentang PUPR ya. Kalau PU ada dinas Perkim ya. Dinas pemukiman juga ada ya. Nah ini juga ada salah satu unsur untuk pengurangan risiko itu namanya rencana kontingensi nanti. Dibahas. Jadi rencana kita ini simulasi kalau terjadi bencana itu namanya rencana Jadi ancang-ancang kalau terjadi bencana ini yang harus dilakukan itu namanya rencana kontingensi. Jadi ini biasanya ya bencana terburuk yang sebagai apa patokan. Seperti kalau kontingensi tsunami itu gempa 8 skala Richter. Nah, itu yang terekstrim terjadi dalam rencana kontingensi. Rencana terang sebagai instrumen pembangunan. Pembangunan dapat meningkatkan kerentanan. Penanggulangan juga dapat mengurangi kerentanan. Bencana dapat memundurkan pembangunan. Tapi bencana dapat juga memberikan peluang pembangunan. Di mana adalah pembangunan yang meningkatkan kapasitas. Jadi
daya tahan terhadap bencana, nah itu kapasitasnya. Jadi yang positifnya di ini yang negatif. Jadi diusahakan pembangunan itu meningkatkan kapasitas eh, suatu area terhadap bencana. Amanat tata ruang tadi tentang aspek kebencanaan di PP nomor 26 2008 yang termasuk kawasan lindung adalah ini, kawasan rawan bencana alam. Yang bencana geologi itu termasuk kawasan gunung berapi, gempa bumi, gerakan tanah, zona patahan aktif, rawan tsunami, rawan abrasi, dan rawan gas beracun. Nah, ini salah satu contoh aja tentang riset tentang tata ruang berbasis resiko bencana. Nah, ini juga contohnya di buku, salah satu buku referensi, juga ya kejadiannya di apa? Studi kasusnya di Jogja ini, DIY ya. Yang ada flowchartnya adalah karakteristik wilayah, pengurangan risiko bencana, sebelah kiri potensi bencana, potensi pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah berupa pertumbuhan wilayah, pendapatan wilayah, spesies wilayah, tingkat perkembangan wilayah. Yang sebelah kiri risiko bencana, bahaya disebut hazard ya, kerentanan vulnerability, kapasitas capacity, tingkat risiko bencana. Jadi kalau dirumuskan tadi, risiko sama dengan ancaman kali kerentanan dibagi dengan kapasitas. Ya kan selalu rumusnya ini ya, ancaman kerentanan dibagi dengan kapasitasnya. Biar gampang ingat, diganti C aja nih. R 9A kali K per C. Kapasitas. Jadi kalau makin besar kapasitasnya makin kecil risikonya kan. Kita kan maunya yang risikonya kecil. Jadi sedapat mungkin ya ancaman dan bahaya itu dikurangi, kapasitas meningkat sehingga risikonya kecil kan itu tujuannya. Analisis pola hubungan antara tingkat perkembangan wilayah dan potensi risiko. Ya, ini salah satu contoh riset yang dilaksanakan di Jogja. Nah, ini kalau punya cari bukunya yang berkaitan dengan materi ini, penataan ruang wilayah dan kota berbasis pengurangan risiko bencana, diterbitkan oleh UGM. Pengarangnya Lutfi Muta'al. Ya, mungkin itu aja materi saya hari ini. Nah, kalau ada diskusi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Silakan dinikmati snacknya. Sudah? Ya, silakan. Ini menarik sih Pak, yang saya sampaikan bagaimana kita itu bisa mengidentifikasi spesifikasi struktur dari bangunan sebuah sekolah, misalnya di Peru sekarang
bangunan sekolah-sekolah. Hmm. Jadi bagaimana kita aplikasi untuk mengurangi terjadinya kesulitan. Oke. Lupa. Oh, bisa kabel putih. Untuk anu cas. Oh, ini. Bisa. Oh, nggak perlu kalau itu. Nggak perlu kabel panjang. Baik, terima kasih. Pertanyaannya siapa namanya? Nanang ya. Iya, sebenarnya kalau sudah ada standarnya mau bangun sekolah baru, harusnya ikuti standar ya. Tapi kalau yang sudah terbangun untuk mengecek, ya tentunya ada alatnya. Kalau kami di Teknik Sipil ada alat untuk mendeteksi misalnya kualitas tulangannya di dalam, itu ada alatnya. Bisa dicek apakah masih sesuai spek. Kan kita kalau di teknik ada mutunya beton tuh, ada standarnya. Kalau sudah di bawah itu berarti kan tidak memenuhi standar, harus diperbaiki. Jadi ada metodenya untuk memperkuat, misalnya yang sudah ada lemah itu bisa diperkuat ya. Jadi kalau kolomnya kurang bisa ditambah besinya, dicor lagi, ada. Tapi kalau bangun baru tentunya harus apa ya? Harus ketat dinas terkait PU-nya itu ya. Jadi dalam pengawasan tentunya harus lebih diperketat agar ini standar. Sebenarnya kalau standar tahan gempa itu sudah dari dulu yang saya sudah lama ada bukunya ya, cuma kan ada ikuti aja. Tentunya ya ada pengawasan yang ketat tentunya dari pihak pemerintah, dalam hal ini instansi teknis CPU, menekankan memang harus membangun itu harus yang tahan gempa itu. Tapi kalau yang sudah terbangun, untuk memperkuatnya ada caranya juga kita di teknis. Kalau mengetahui kekuatan tanah kan ada namanya sondir atau bor. Kalau kita di teknik, apakah masih kuat tanahnya menahan beban, apakah fondasinya perlu diperkuat kayak gitu. Ya kejadian di KLU rata-rata kan tidak ada ikatan antara tembok dengan kolom balok. Kan harus ada angker namanya kalau kita teknik sipil, yang mengikat antara kolom dengan tembok. Dan tentunya mutu itu pengerjaannya tidak sesuai, campuran pasir, semen dan sebagainya tidak memenuhi standar, menyebabkan cepat roboh, cepat runtuh bangunannya. Jadi ya ada standarnya, kalau ada checklistnya untuk ngecek bahwa bangunan itu standar. Seperti kita kan setelah kejadian gempa juga kan ada kita asesmen namanya. Apakah bangunan ini masih kuat atau harus diganti, itu kan ada kegiatan seperti itu kan. Ya kami di teknik ada alatnya, alat bantu mengetahui mutu dari suatu struktur bangunan. Saya kebetulan kan kita teknis itu ada keairan, ada struktur bangunan, ada transportasi, ada tanah namanya. Nah, saya kebetulan di struktur bangunan. Mungkin itu dulu, kalau ada yang lain boleh. Ya, silakan. Ini kan pengembangan wilayah itu berbasis risiko sementara ya. Ya. Jadi saya mau nanya itu bagaimana cara merancang wilayah yang aman dari bencana tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi
ekonomi lokal, terutama di daerah yang bencana, yang rawan akan bencana, tetapi memiliki apa, memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Ya, ya tentu kita mengacu ke peta kerawanan yang bisa membuat itu kan BPBD ya. Jadi BPBD ada kalau nasional kan namanya BNPB. Yang level provinsi namanya BPBD. Ada juga level kota namanya BPBD kabupaten atau kota. Nah, itu mereka yang mengeluarkan peta namanya peta di mana yang rawan bencana. Jadi tentunya dalam pembangunan itu ya harus mempertimbangkan itu. Tapi tidak boleh juga tidak boleh dibangun jadi ada namanya kan harus ada pembangunan kan. Cuman harus memperhatikan hal-hal itu untuk membangun. Jadi kalau yang ya seperti bantaran sungai itu sebenarnya tidak boleh itu kan. Pembangunan di bantaran sungai tidak boleh. Pembangunan di jalur sesar aktif misalnya, itu juga tidak boleh. Terutama untuk bendungan ya, kalau pembangunan bendungan juga itu kan tidak sembarang, itu tidak boleh ada di sesar aktif. Ya tentunya tetap memperhitungkan ada faktor kerentanan sama apa namanya, yang ini bahaya kerentanan dan kapasitas. Kalau itu bisa diseimbangkan antara faktor bahaya dan kerentanan dengan kapasitas, itu tetap bisa, tapi tetap itu memperhatikan apa resikonya itu ya. Pembangunan tapi resiko kecil ya boleh kan, tetap bangunan tetap berjalan, mempertimbangkan pengembangan wilayah dan ekonomi itu tetap ya ada kerjasama dengan tadi ya bagian pengembangan wilayah orang PU dengan BPBD itu tetap ada koordinasi wilayah-wilayah mana yang resikonya kecil untuk pembangunan misalnya fasilitas umum gitu. Dan daerah-daerah yang ya tingkat kerawanannya tinggi ya tidak direkomendasikan untuk membangun di situ. Jadi tetap ada kerjasama yang baik, koordinasi antara instansi terkait titik-titik yang rawan bencana maupun tidak rawan untuk dikembangkan atau dibangun suatu infrastruktur. Mungkin itu dulu. Baik, ada lagi? Ya, kalau tidak ada mungkin kita akhiri. Boleh. Mana tadi daftar hadir? Oh itu. Isnainil Fahmi, tidak ada orang ya? Oh di Zoom. Oh Fahmi tadi ya. Zulfa Rosdiana, Julia Haras tulis, Jannati. Oh ya. Nur Cahaya, Alifka. Oh ya. Baik, kita ris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ada Pak Kosim. Pak Kosim. Nggak ada di Zoom ya, Pak Kosim deh. Halo. Halo, Untuk gambar saya nggak ada ya. di mana nih? Makasih banyak Pak Buan. Saya ada di Prodi Oh, ada di Prodi. Pendidikan Fisika. Ya, baru selesai. Sedang pengenalan mahasiswa. Oke. Ya, saya mau mengakhiri ini. Ya foto bersama dulu Pak Buan. Oh, foto bersama katanya. mahasiswa. Gimana caranya foto Iya. bersama? Oh, Ada yang Ya. foto, admin foto. ada banyak. Oh, ada itunya ya.
Ya, sebenarnya. Kalau materinya udah dihilangkan, astronomi udah hilang. Kita nggak bisa. Satu, dua, tiga. Oh ya, tangan gue ini. Satu, dua, tiga. Oh ya, segini katanya. Materinya boleh. Boleh boleh nanti tidak ya. Saya PDF-kan dulu. Iya iya. Oh, saya di LPPM saya kalau mau kontak. Sebelumnya Rian selalu ke situ aja kalau mantap. Kalau ujian kan saya nggak pernah ngawas. Kita tes, Pak Buan. Masih banyak.